Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi, Kak. Pagi, Kak. selamat pagi. Ya, ini pertama kali kita melakukan Zoom meeting ya. Kira-kira suara saya terdengar jelas nggak? Dengar Dengar jelas. Kak? Oke, masih pada semangat nggak nih pada pagi hari ini? Semangat. Ya, semangat ya. Walaupun kita udah hampir 1 tahun nih melakukan pembelajaran daring ini gitu ya. Pasti kalian udah bosen, udah suntuk banget, udah males banget rasanya pengen cepet-cepet kita bertatap muka langsung gitu ya dalam pembelajaran. Tetapi bagaimanapun juga kalian harus tetap semangat ya, apalagi kalian bentar lagi udah mau ke kelas 12 ya, dimana kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh karena bagi kalian yang ingin melanjutkan kuliah gitu ya, supaya kalian itu bisa memasuki universitas yang kalian inginkan. Tuh, jadi tetap semangat terus ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa pada pagi hari ini. Apakah ada ketua kelasnya? Ada Kak. Ya, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin baca doa hari ini. Nah, kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Ya, terima kasih Ketua Kelas udah memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, jadi langsung saja kita masuk ke materi ya. Materi kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Maksudnya sistem ekskresi. Nah, tapi sebelum itu kakak pengen nanya dulu nih. Kalian kan kemarin udah mengerjakan LKPD tentang sistem pernapasan hewan ya. Nah, coba nih kakak tanya ya. Nanti yang bisa jawab namanya bakal kakak catat gitu. Nah, nanti buat penambahan nilai. Oke, yang bisa jawab. Nih, kakak mau nanya. Pada katak kan memiliki dua alat pernafasan ya, organ pernafasan. Ketika katak itu masih kecil, itu dia kan berada di air. Nah, ketika katak sudah dewasa, dia akan berada di darat. Nah, kira-kira apa aja sih dua alat organ pernapasan pada katak? Ada yang Mata insang. ya, insang, betul. Itu ketika katak muda ya, atau ketika katak masih di air. Nah, kalau yang udah di darat? Paru-paru. Iya, benar, paru-paru. Nah, terus kakak mau nanya lagi nih ya. Coba ada yang tahu nggak sih alat pernafasan pada serangga atau belalang? Gampang banget, cuma 6 huruf. Ya. Trakea. Iya, benar, trakea. Oke ya. Oke, kita langsung masuk saja ke materi kita hari ini, yaitu tentang sistem ekskresi. Kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Nah, ada yang tahu nggak sih sistem ekskresi itu apa? Sebelum kita memasuki itu, kakak pengen ngasih tahu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu ada untuk mengetahui struktur dan fungsi organ pada sistem ekskresi pada manusia dan hewan, kemudian mengetahui proses ekskresi pada manusia, yang ketiga mengetahui proses ekskresi pada hewan. Nah, tadi ditanya nih sistem ekskresi nggak ada yang tahu nih ya. Nih, jadi gini, misalnya kan kita setiap hari itu kan minum ya, kita pasti makan, kita pasti minum. Kita setiap hari itu nggak minum air putih doang. Kita kadang siang minum es teh manis, atau pagi kita minum susu, kemudian kita minum apalagi kopi, segala macam. Itu kalau misalnya cairan itu akan terus bertumpuk di tubuh kita, pasti tubuh kita akan kacau ya kan kalau nggak dikeluarkan seperti itu. Nah, oleh karena itu tugasnya si sistem ekskresi nih, sistem ekskresi itu akan menjaga gitu ya, menjaga keseimbangan cairan yang ada di tubuh kita gitu. Jadi tubuh kita itu nggak akan kehilangan cairan, nggak akan kekurangan cairan, dan juga nggak akan kelebihan cairan seperti itu. Nah, jadi sistem ekskresi itu ada sebentar ya. Ya, benar. Pembuangan zat-zat sisa ya. Sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Nah, jadi kayak misalnya zat-zat yang udah nggak dibutuhin oleh tubuh lagi nih, kita buang nih gitu. Kita buang gitu ya. Tapi di dalam tubuh kita juga ada dua sistem pengeluaran lainnya. Yang pertama ada sekresi.
Sekresi ini hampir sama ya, tadi kata-katanya kayak ekskresi, jangan sampai salah. Jadi coba kalian dicatat, kalau ekskresi itu pengeluaran zat-zat yang ekskresi tadi itu yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, kalau sekresi, sekresi itu adalah pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, seperti itu. Contohnya itu ada apa aja sih? Kayak air liur, kemudian ada hormon, kemudian juga ada enzim gitu, itu masuknya ke sekresi. Kemudian kalau defekasi itu pengeluaran zat sisa pencernaan makanan atau feses. Jadi beda ya, kalau misalnya kita buang air besar itu bukan masuk ke ekskresi tapi masuknya ke defekasi, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada. Jadi fungsi sistem ekskresi itu ada dua ya. Tadi yang pertama untuk menjaga keseimbangan tubuh, gitu ya. Sama yang kedua untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh, seperti itu. Nah, untuk menjalankan itu semua, organ-organ ekskresi ini mempunyai 4 organ nih, gitu ya. Yang pertama itu ada ginjal, kemudian ada paru-paru, kemudian ada kulit, dan juga ada hati. Yang pertama nih ada ginjal. Ginjal ini kan kita punya di setiap tubuh kita itu ada 2 sepasang pada perut gitu kan, yang berada di perut, yang berfungsi untuk menyaring darah, menjaga tekanan osmosis darah, menjaga pH darah, dan menghasilkan urin. Nah, kalau misalnya nih ginjal kalian belah nih ya, misalnya penampang melintang itu ginjal akan seperti ini nih. Di dalam ini tuh ada korteks, kemudian ada medula, kemudian ada piramida renalis, kemudian ada pembuluh darah nih. Nah, di dalam korteks ini banyak sekali saluran-saluran penyaringan atau yang disebut sebagai nefron, seperti penyaringan urin gitu ya. Di dalam korteks ini terdapat nefron yang berfungsi untuk pembuatan urin gitu ya. Jadi zat-zat sisa yang dikeluarkan oleh ginjal ini berupa urin gitu. Jadi urin itu akan diproses pada ginjal ini. Oke. Nah, proses pembentukan urin ini ada 3 tahap nih. Yang pertama ada filtrasi, kemudian ada reabsorpsi, dan yang ketiga ada augmentasi. Itu ya. Kita bahas pembahasan masing-masing. Nah, ini adalah struktur dari nefron tadi yang kakak bilang kalau banyak saluran penyaringan gitu ya. Jadi yang pertama ini ada glomerulus, terus juga ada tubulus contractus proximal, dan ada tubulus contractus distal. Nah, jadi nih, si urin itu yang pertama dia akan masuk ke sini dulu nih. Nah, masuk ke glomerulus, kemudian dia akan jalan-jalan ke tubulus contractus proximal, dan setelah itu akan masuk ke tubulus contractus distal, dan yang akhirnya ditaruh nih di sini nih, di tubulus pengumpul ini atau tubulus kolektivus ini ya. Kemudian baru nanti urin itu dikeluarkan melalui ureter seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Nggak ada. Oke, paham nih ya berarti ya untuk proses pembentukan urin ini. Nah, organ yang kedua, pengeluaran organ ekskresi yang kedua itu ada kulit. Nah, kulit ini kan merupakan lapisan terluar dari tubuh ya. Terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada epidermis, kemudian ada dermis, dan juga ada hipodermis. Nah, di sini nih, ini kalau struktur kulit ya, kalau dibelah gitu ya, penampang melintangnya, untuk yang lapisan pertama ini ada epidermis, lapisan yang tengah ini disebut dengan dermis, dan lapisan yang paling bawah ini disebut dengan hipodermis. Nah, ini biar terlihat lebih jelas, kalau lapisan yang paling luar, yang paling atas itu disebut epidermis, kemudian yang tengah itu dermis, dan juga yang terakhir itu ada hipodermis, atau bisa juga disebut sebagai lapisan subkutan, seperti itu. Nah, kita bahas yang pertama, itu ada epidermis. Jadi, epidermis itu kan lapisan yang paling luar. Nah, di lapisan yang paling luar atau yang paling atas ini terdiri dari 2 lapisan lagi. Yang pertama ada lapisan tanduk, yaitu lapisan terluar epidermis yang tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas. Dan juga ada lapisan Malpighi yang terletak di bawah lapisan tanduk, tersusun atas sel-sel yang selalu membelah dan sel-sel berpigmen. Nah, selanjutnya nih ada dermis. Kalau tadi kan kita sudah membahas tentang epidermis, yang lapisan atas, kemudian yang kedua itu ada dermis. Nah, tapi kulit itu yang berfungsi untuk sistem ekskresi itu yang paling penting adalah
kulit itu berfungsi untuk mengeluarkan keringat, gitu ya, mengeluarkan keringat. Nah, sekarang kakak mau nanya nih, kalian kan kalau misalkan kita berolahraga, kemudian kita melakukan aktivitas berat, ngangkat beban, bahkan nggak berat juga deh, kayak kita jalan aja gitu ya, pasti kita berkeringat kan? Nah, ada yang tahu nggak sih kenapa kita kalau misalnya beraktivitas itu selalu mengeluarkan keringat? Ada yang tahu nggak kenapa? Mengeluarkan sisa metabolisme untuk menjaga suhu tubuh. Iya, benar sekali. Nah, iya itu benar sekali ya, tapi gimana sih caranya itu keringat itu bisa keluar gitu ya. Jadi ketika kita melakukan aktivitas nih, kita olahraga, kita main, kita eh, melakukan aktivitas apapun, jadi ini suhu tubuh kita itu kan akan ngerasa panas ya. Kayak misalnya kita jalan deh di bawah sinar matahari, pasti kan tubuh akan ngerasa panas kan. Kemudian pada tubuh itu pembuluh darahnya ini melebar. Nah, setelah pembuluh darah melebar, kemudian panas ini dihantarkan ke kelenjar keringat. Nah, jadi si hipotalamus yang ada di otak tuh kayak ngomong gini, kayak ngasih impuls gitu ya, ngasih rangsangan ke kelenjar keringat kayak kelenjar keringat tubuh kita nih lagi panas nih gitu ya. Kayak ngasih tahu gitu dari hipotalamus, dari otak kita itu ngasih tahu nih ke kelenjar keringat kayak tubuh kita nih lagi panas loh gitu. Ayo keluarin keringatnya biar suhu tubuh kita nih turun gitu. Nah, oleh karena itu kelenjar keringat itu mengeluarkanlah tuh mengeluarkan keringat supaya apa? Supaya suhu tubuh kita itu jadi menurun gitu, jadi nggak panas lagi, jadi nggak sedikit lebih menurun gitulah ya. Jadi fungsinya keluarnya keringat dari kulit itu yang pertama tadi ya untuk menurunkan suhu tubuh dan juga yang kedua yang pasti mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme kita seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham gimana caranya keringat itu keluar? Oke, langsung saja ke organ ekskresi yang ketiga itu ada paru-paru. Nah, selain untuk menghirup oksigen, jadi paru-paru juga itu adalah sebagai alat ekskresi, yaitu alat pengeluaran. Nah, apa sih yang dikeluarkan gitu ya oleh paru-paru? Nah, jadi yang dikeluarkan oleh paru-paru itu ada CO2 dan juga H2O. Jadi glukosa dan O2 dan oksigen dia akan menghasilkan karbon dioksida, kemudian menghasilkan uap air dan juga yang pastinya menghasilkan energi. Nah, si energi ini diserap oleh tubuh kita buat kita melakukan aktivitas. Nah, yang CO2 dan H2O ini nih yang akan dikeluarkan oleh paru-paru seperti itu. Seperti itu ya, dapat dipahami? Iya Kak, udah Kak. Iya, Bu. Oke, selanjutnya ini ada organ yang terakhir, maksudnya organ yang terakhir ada organ hati, di mana fungsi hati dalam sistem ekskresi ini cuma 2 nih. Ingat-ingat ya, karena kan di sini ada 5 fungsi nih. Nah, yang digunakan sistem ekskresi itu fungsi hati cuma merombak sel darah merah dan juga merombak protein. Jadi poin kedua dan poin ketiga saja. Nih, jadi tadi kan fungsi yang pertama itu kan untuk merombak sel darah merah ya. Jadi ketika sel darah merah itu yang sudah tua atau sudah berumur 120 hari yang ada di tubuh kita, itu nanti akan diuraikan atau akan dirombak menjadi hemoglobin. Kemudian hemoglobin ini akan dipecah lagi menjadi bilirubin. Nah, bilirubin ini akan dipecah lagi menjadi urobilin atau pewarna urin dan juga sterkobilin atau pewarna feses. Kak, Ya, kalau urinnya berwarna putih itu tandanya sehat atau tidak, Kak? kalau urin yang berwarna putih atau jernih gitu ya, bukan putih. Kalau putih kayak jernih, susu dong. iya jernih. Iya, kalau misalnya Jernih, Kak. jernih itu sehat. Jadi kalau misalnya urin yang kayak pekat warnanya atau kayak kuning kecoklatan itu justru kita tandanya kurang minum air putih gitu. Jadi itu kurang sehat. Jadi yang sehat itu warna urin yang kuning agak jernih seperti itu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau misalnya nggak ada yang ingin ditanyakan, cukup sampai sini pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit-penyakit pada sistem ekskresi dan juga teknologinya. Oke, pokoknya jangan lupa pembahasan hari ini dicatat, kemudian direview kembali, kalian baca kembali gitu ya, karena sebentar lagi juga PTS, ya jadi jangan lupa dibaca.
dicatat juga gitu ya. Oke, semuanya jangan Kak. lupa semangat terus, jaga kesehatan jangan lupa, oke? Semuanya on cam dulu yuk, kakak mau screenshot nih buat bukti kehadiran kalian di Zoom. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk membaca doa. Ya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.